Selamat datang teman-teman, balik lagi di Kerangka Kisah bersama aku Lia. Yang belum subscribe di channel ini bisa langsung di subscribe, dinyalain juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku bakalan ceritain lagi, diambil lagi nih dari kisah aku. Sebenarnya udah banyak nih dari teman-teman Kerangka Kisah juga yang udah kirim di email, kayaknya ada beberapa email. Tapi itu bakalan aku up buat video selanjutnya. Nah, untuk yang kali ini, itu bakal ceritain di kisah aku lagi. Kenapa? Karena kisah ini pernah aku ceritain juga di podcast horornya temenku yang nonton rame. Nah, aku akan bawain di channel aku sendiri nih. Itu aku alamin di masa-masa aku kecil di sekitar tahun 2000-an sekian. Aku akan ceritain lebih lengkap dan aku juga bakal ceritain dari POV-nya kakak sepupuku yang memang tinggal di rumah itu bareng sama aku. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya aja ya. Pertama-tama aku bakal kasih tahu dulu kenapa aku bisa tinggal di rumah tersebut dan siapa aja yang ada di dalam rumah itu. Jadi di sekitar tahun 2002 aku pindah dari Jakarta sama orang tuaku ke salah satu kota di Jawa Tengah. Karena memang pindahnya itu buru-buru karena ada suatu hal, akhirnya kita nggak sempet nih cari rumah yang bisa langsung kita beli dan tempatin. Karena kan beli rumah juga tidak segampang itu kan. Jadi terpaksalah kita ngontrak dulu di salah satu perumahan yang memang masih sepi banget, tetangganya juga belum ada pada tahun itu ya. Langsung kontrak di 3 tahun. Nggak pikir panjang lagi karena memang cepet-cepet dari Jakarta harus dapat tempat tinggal, ya sudahlah akhirnya sekeluarga memutuskan untuk tinggal di situ. Kebetulan pada saat itu aku bertiga kan, aku, mamaku, dan papaku. Di rumah itu karena lumayan cukup besar, akhirnya kakak sepupuku ikutlah di situ. Kita panggil aja namanya Mas Sampan ya. Nah, jadi di rumah itu ada 4 orang nih. Aku, mamaku, papaku, dan Mas Sampan. Aku juga nanti bakal masukin denah rumahnya supaya teman-teman nggak bingung dan ada gambaran nih. Letak-letak posisi kamarnya, dapurnya, garasinya itu seperti apa, nanti aku bakal cantumin ya. Awal pindah itu udah merasa ada yang janggal. Tapi karena waktu itu aku masih kecil, aku pun udah ngomong sama orang tuaku, itu mereka menganggapnya seperti ya khayalannya anak kecil. Aku inget banget waktu itu, waktu baru pindahan, banyak kan keluarga datang ke rumah untuk bantu-bantu beberes dan lain sebagainya. Aku itu masuk ke gudang yang mana itu memang nembus langsung sama garasi. Aku lihat di situ ada lukisan. Aku lagi lari-larian nih sama kakak-kakak sepupuku yang memang sebaya sama aku. Aku ngerasa ada yang aneh sama lukisan itu. Lukisan itu aku lihatnya tuh madep ke belakang. Nah, tapi saudaraku ada juga yang ngeliat madep ke depan ya. Maksudnya tidak membelakangi kita si lukisan itu. Waktu ngomong sama orang tua, kok lukisannya kayaknya madepnya aneh ya? Kok kayak madep ke belakang ya? Enggak kok, aku lihat madep ke depan. Itu nggak ada yang percaya sama sekali. Jadi udah berlalu gitu aja. Oh ya, aku lupa sampein juga. Jadi memang kakekku itu ikut tinggal sama aku karena memang rumahnya lumayan besar, lumayan banyak kamar kosong. Jadi kakekku ikut tinggal sama aku. Di situ berarti ada berlima ya. Nah, setelah pindahan itu sudah rapi beberes dan lainnya, udah memulai aku di sekolah baru, terus udah mulai aktivitas lah. Papaku ini tuh dinas di Jakarta. Jadi masih sering bolak-balik antara Jakarta ke kota Jawa Tengah ini tempat aku tinggal. Mulai di minggu-minggu kedua sebenarnya gangguannya itu. Mulai gangguan kecil-kecil. Yang merasakan pertama memang aku sama mamaku. Kalau kakak sepupuku yang namanya Mas Saman itu dia nggak ngerasain karena memang dia tuh aku bisa bilang dia pemberani ya. Kalau kakekku, ya kalau kakek-kakek sudah sepuh pasti tahu dan juga tidak akan menceritakan. Jadi awal mulanya aku sama mamaku sering mendengar suara-suara barang
atau di kamar mandi, atau di dapur, ada suara-suara barang-barang, suara-suara pergerakan ada orang lah. Tapi yang anggapnya itu biasa aja. Ada momen juga tengah malam yang bener akhirnya kita ngerasa bahwa memang rumah itu angker adalah saat papaku dinas di luar kota. Karena biasanya kalau selesai kerja itu papaku selalu telepon di telepon rumah. Jadi ada telepon rumahnya nih. Di tengah malam biasanya kalau papaku selesai kerja atau mau tidur pasti nelponnya di telepon rumah. Malam itu pas aku udah tidur sih sama mama, telepon rumahnya bunyi. Dikira mamaku otomatis dong, siapa lagi, pasti papaku kan. Jadi telepon rumahnya itu ada 2, yang satu tuh memang sudah ada di rumah itu, telepon jadul. Nah yang satu memang telepon rumah yang bukan yang diputer ya, yang sudah zamannya itu. Cuma yang telepon jadul itu memang line kabelnya nggak dicolok, cuma untuk pajangan aja. Bersebelahan memang sama si telepon yang memang line kabelnya dicolok. Ada suara telepon. Habis itu mamaku langsung berpikir kalau itu papaku yang telepon. Dari kamar mamaku keluarlah ke ruang tamu untuk angkat teleponnya. Ternyata pas udah sampai di tempat teleponnya, mamaku angkat itu gagang telepon, barulah mamaku sadar kalau yang bunyi itu adalah telepon jadul yang line kabelnya nggak nancep. Langsung lari mamaku masuk ke dalam kamar, cuma duduk pakai selimut ya gitu. Dia mau tanya, kenapa mah? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yaudah tidur aja. Siapa yang telepon sama papa ya? Iya tapi kayaknya mati. Ya cuma percakapan gitu aja. Aku bener baru diceritain itu ya setelah memang kita keluar dari rumah itu barulah tahu semua cerita ini. Karena dulu setiap aku ngomong, aku merasakan hal yang menyeramkan, aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin, selalu enggak ada kok, tapi ternyata emang itu benar adanya. Yang perlu teman-teman tahu nih, semua gangguan yang aku alamin dan keluargaku alamin di rumah itu nggak cuma malam hari. Pagi, siang, sore, malam selalu ada. Jadi kayak kapanpun mereka mau ganggu, mereka mau jahil iseng, apapun itu istilahnya, bisa aja, nggak harus nunggu malam. Yang paling sering terjadi selain telepon itu suara orang mandi, suara barang-barang gerak di dapur, suara orang nyuci, suara orang makan. Kayak orang makan pasti kan sendoknya nyentuh ke piring, ting 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 kayak gitu. Saking seringnya kita yang di rumah tuh udah nggak kaget, udah nggak lagi bertanya-tanya denger nggak ya, karena memang itu yang dialami setiap hari. Bukannya nggak mau pindah karena memang sudah terlanjur bayar juga untuk 3 tahun ke depan kan. Dia udah karena memang ada Mas Sampan, ada kakekku, aku sama mama setiap hari ngalamin, ya udahlah kita tetap jalanin aja selama belum muncul sosok yang menyerupai kita orang rumah. Pada saat itu berpikirnya ya udahlah kita jalanin aja, nggak apa-apa. Tapi setelah beberapa bulan suara-suara itu muncul, kita udah gak gubris. Setiap papaku pulang pun papaku itu bisa masuk ke rumah meskipun rumahnya digembok. Karena papaku bilang sendiri kalau pas papaku pulang itu pintunya gak dikunci. Padahal kita yang di rumah tuh bilang dikunci. Katanya tuh gerbangnya udah posisi kebuka. Ya gak mungkin dong, itu gak mungkin banget. Tapi papaku juga tahu kok kalau itu pasti mereka. Sampai di mana beberapa bulan kita cuekin suara-suara itu, kita cuekin segala gangguan telepon rumah yang akhirnya karena seringnya bunyi kita masukin ke dalam gudang. Yang memang gudang itu jadi satu sama garasi ya. Di dalam gudang itu tuh ada satu pintu yang nggak pernah kita buka, nggak bisa dibuka, nggak ada kuncinya. Udah dipesan juga nih sama yang punya rumah kalau itu nggak usah dibuka karena memang isinya barang-barang dari yang punya rumah. Jadi kita juga nggak selancang itu untuk maksa buka kan. Jadi semua barang yang memang tidak digunakan ya kita pinggir-pinggirin aja tuh di dalam garasi, tapi yang pojok supaya mobil tetap bisa masuk kan. Oke, balik lagi, jadi setelah kita cuekin suara-suara itu, suara-suara gangguan-gangguan itu,
muncul gangguan lagi yang lebih serem dari suara-suara itu. Mulai ngerasa setiap malam, tengah malam, itu kasur aku itu kayak ada orang mau tidur. Kan kalau kita tidur di kasur ada orang naik, itu pasti kayak net gitu kan. Aku udah pernah nanya itu sih sama mama. Mah kok kayak ada yang dudukin ya gitu, karena bener kayak diinjek orang yang sampai kelihatan banget gitu loh. Mamaku cuma nggak apa-apa, udah tidur aja, pokoknya setiap tidur jangan lupa berdoa. Selalu itu. Bahkan kepercayaannya, aku nggak tahu, bukan kepercayaan sih. Jadi papaku tuh selalu bilang kalau papaku pulang dan mau berangkat dinas, baju papaku itu tuh nggak dicuci. Jadi setiap malam, entah bajunya, entah sarungnya, itu dipakai aku sama mamaku. Ini ada hubungannya sama kasur goyang itu. Jadi setiap tengah malam kasur itu goyang, dan goyang lagi di azan subuh. Aku udah pernah nanya pun mama gak jawab, sampai akhirnya di suatu hari di tengah malam, aku tuh lagi tidur, tapi jadi posisi aku tidur kayak gini, di atas aku itu ada lemari bajuku. Terus aku denger, mamaku udah pules banget sih aku yakin. Aku denger kok lemarinya kayak, setelah goyang itu, kasur aku goyang di tengah malam, terus aku karena udah biasa aku diemin, terus aku denger lah suara lemari aku kayak ada orang buka tutup itu berulang kali ya. Buka tutup. Keganggu kan, akhirnya kebangun. Terus aku menyadari kalau suara itu tuh dari lemariku yang atas. Aku tapi nggak bangun terus nengok gitu, nggak. Tapi aku agak setengah dangak ya. Kayak gini, aku ngeliat itu, harus sumpah aku merinding. Itu sosoknya tuh yang buka lemari itu tuh kayak bayangan, semu-semu bayangan, tapi kalau dilihat terus kelihatan gede banget, hitam, gede banget, tapi cuma sampai segininya aja ya, mungkin segininya. Jadi tangannya lagi bukain lemari, nggak tahu mukanya kayak apa, karena mukanya tuh ngelewatin atap rumah aku. Cuma kelihatan tangannya aja segitu, gede banget. Tapi kok dia bisa tahu? Pas aku nengok gini, lemarinya tuh posisi kebuka terus ketutup. Aku teriak sekenceng-kencengnya, bilang sama mamaku, cuma aku kayak udah apa berdoa aja. Dari situ aku tahu kalau sosok yang suka injek kasurku setiap malam dan subuh goyang lagi seperti diinjek lagi itu adalah sosok genderuwo. Untuk membenarkan apa yang aku lihat malam itu, besok paginya mamaku nanya sama tetangga belakang rumah ya, karena sebelah kan nggak ada ya, rumahnya tuh lumayan luas. Jadi sebelahnya itu rumah kosong, sebelahnya lagi rumah belum jadi, terus perempatan gitu. Jadi ada rumahnya tuh agak ke belakang. Untuk membenarkan apa yang aku lihat itu, mamaku nanya-nanya lah sama tetangga belakang. Ternyata tetangga belakang itu cerita kalau memang kan di samping kamarku itu ada pohon nangka. Mamaku nanya, "Bu, kenapa ya kok kasur saya tuh kalau malam goyang di malam hari, terus di subuh goyang lagi? Apa gempa ya?" Dan ibu-ibu situ bilang apa, kalau kalian mau tahu, bilang kalau memang warga situ tuh sering lihat sosok genderuwo yang nunggu di pohon nangka samping kamar aku. Itu bener serem banget. Udah mulai rasa takutnya mamaku kelihatan. Aku yang waktu itu memang masih kecil takut banget. Kita ngobrol lah sama Mas Sampan ini dan kakekku yang aku panggil Mbah Pri. Cuma solusinya adalah kita tetap gak bisa pindah kan. Solusinya adalah setiap libur bawa sebanyak-banyaknya keluarga untuk nginep. Meskipun banyak keluarga dari mama tuh yang gak percaya. Kalau masa sih gak ada apa-apa kok, masa sih kita ngerasa waktu nganterin pindahan aman-aman aja, rumahnya gak kelihatan angker kok. Ada momen pernah juga kok nginep rame-rame, sebanyak ya beberapa kepala keluarga yang nginep. Terus
Ada juga kok, budeku dari luar kota yang skeptis banget, nggak percaya hal itu, ngomong kalau, "Oke, aku mau nginep Sabtu Minggu, kita buktiin ya, bener nggak ceritanya? Mungkin kalian cuma takut aja karena baru pindah." Momen dia nginep itu, momen pembuktian dia bener-bener takut. Akhirnya malam Minggu itu pada begadang lah. Budeku yang skeptis itu ngomong kalau, "Mana nggak ada apa-apa kok, kita rame-rame di sini nggak ada apa-apa kok." Ya yang tinggal di situ cuma bisa nyengir asem aja ya, kayak mungkin belum gitu. Mau kencing nih dia nih, mau buang air kan ke toilet, jalan dari ruang tamu lumayan kan, jalan terus dia mau ke toilet. Ditanya padahal sama mama kayak, "Nggak mau dianterin? Nggak mau ditemenin?" Nggak takut aku, nggak ada apa-apa kok, cuma kalian aja yang penakut." Terus setelah buang air, dia pas keluar dari toilet, kan kalau nengok ke kiri itu langsung ke dapur ya, kelihatan rak piring yang sebelahnya wastafel. Dia ngeliat gelas dan piringnya itu terbang, goyang dan terbang. Lari dia terbirit-birit teriak, lari terbirit-birit sampai dia lupa tuh pakai celananya, saking dia takutnya. Yang lagi pada ketawa-ketawa di ruang tamu sama di teras, kenapa dia nanya. Dia bilang, ternyata bener, serem parah. Aku ngelihat sendiri piringnya terbang. Seketika sunyi langsung, udah gak ada yang ketawa-ketawa lagi, udah gak ada yang bercanda lagi, cuma bisa diem. Ya cari solusinya adalah, yuk kita bikin pengajian rutin. Mungkin mereka yang di sini juga karena rumahnya kita nggak tahu apakah pernah kosong lama. Coba kita kirim doa, kita bikin pengajian rutin setiap malam Jumat. Setelah kejadian itu, memang diadakan pengajian rutin setiap malam Jumat. Tapi tidak merubah apapun. Bahkan ada juga keluarga mamaku yang setiap pagi itu bantu-bantu mama beberes rumah, pulang sore. Dia juga setiap pagi, setiap beberes selalu diganggu. Kalau dia mau nyuci, mesin cucinya bunyi. Kayak lagi ada yang nyuci. Kalau dia mau makan atau mau apa di meja makan, kayak ada orang emang lagi makan rame gitu loh suara piring. Jadi itu tuh bukan suatu hal yang cuma aku sama mamaku yang lihat atau mbahku aja yang lihat atau Mas Sampan aja yang lihat, enggak. Memang semua keluarga besar aku menyaksikan dan tahu cerita itu. Kalian kira-kira penasaran nggak cerita yang dialamin sama keluargaku lainnya? Kayak Mas Sampan kan setiap hari ada di rumah ya. Cerita dari dia itu lebih serem banget. Dan dia juga ada kirim cerita ke aku yang nggak pernah aku tahu juga, ada dikirim, aku bakal ceritain.